Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Daniti dengan NIM 211042108. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penyusun sel tumbuhan. Sel tumbuhan tersusun dari organel-organel yang dibungkus oleh suatu lapisan yang disebut dengan membran sel. Berikut penyusun dari sel tumbuhan. Dinding sel adalah lapisan terluar dari suatu sel tumbuhan. Dinding sel ini tersusun dari polisakarida yang berupa lignin, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Dinding sel berfungsi untuk menjaga bentuk tumbuhan, kemudian dinding sel berfungsi untuk melindungi sel dan sebagai jalur transportasi. Kemudian dinding sel juga membungkus membran sel. Selanjutnya, membran sel. Membran sel tersusun dari protein, karbohidrat, dan lemak. Membran sel berfungsi untuk melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat, dan menerima rangsangan. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, asam amino, nukleotida, dan lain sebagainya. Sitoplasma ini berfungsi sebagai cairan tempat organel sel dan berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme. Selanjutnya, vakuola. Vakuola tersusun dari satu lapis membran. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, tempat penyimpanan pigmen, tempat penyimpanan minyak astiri, dan tempat penyimpanan sisa hasil metabolisme. Selanjutnya, ribosom. Ribosom merupakan substansi yang kecil yang tersusun dari protein dan RNA. Ribosom berperan penting dalam proses sintesis protein. Ribosom ini sangat kecil dan biasanya ribosom dapat ditemukan menempel pada nukleus dan RE kasar. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria adalah organel yang dilapisi oleh dua membran yang berperan penting dalam proses respirasi sel yang menghasilkan ATP dan proses metabolisme yang menghasilkan asam amino, vitamin kofaktor, dan lain-lain. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel yang berupa sistem membran. Retikulum endoplasma terhubung dengan nukleus. Retikulum ini terdiri dari retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar berfungsi dalam proses sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis lemak. Selanjutnya, aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan organel yang hampir mirip dengan retikulum endoplasma. Aparatus Golgi berfungsi untuk menampung protein yang dihasilkan dari retikulum endoplasma. Kemudian, nukleus. Nukleus adalah organel pusat yang mengatur seluruh aktivitas sel dan menyimpan informasi genetik. Selanjutnya, plastida. Plastida itu adalah organel yang dilapisi oleh dua membran yang sebagian besar memiliki pigmen. Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Plastida terbagi menjadi kloroplas. Kloroplas adalah plastida yang mengandung pigmen zat hijau daun atau klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Kemudian, kromoplas. Kromoplas adalah plastida yang mengandung pigmen selain warna hijau. Biasanya ini terdapat pada bunga, buah, dan lain sebagainya. Kemudian ada leukoplas. Leukoplas adalah plastida tidak mengandung pigmen warna yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan protein, karbohidrat, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada mikrobodi. Mikrobodi ini merupakan organel yang kecil yang berbentuk bulat yang berperan dalam proses fotorespirasi dan konversi asam lemak. Itulah penyusun dari sel tumbuhan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.